Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, semoga kita semua yang menonton, yang melihat, baik itu pagi, siang, malam, atau kapanpun itu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan juga semoga kalau ada teman kita ataupun saudara kita yang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman atau Bapak Ibu atau siapapun yang sedang melihat video ini, untuk mengawali kegiatan mempelajari materi logika matematika pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait aljabar proposisi. Nah, mungkin istilah aljabar teman-teman sudah sering melihat atau mendengarnya ya, terkait aljabar itu seperti apa, bagaimana ya, kita tahu ya yang nama aljabar. Mungkin kalau misalkan kita ingat kembali yang namanya aljabar itu kaitannya seperti ada simbol mungkin ya, ada persamaan, pertidaksamaan, ya ada yang seperti itulah sebenarnya ya. Nah, bagaimana dengan aljabar proposisi? Ya kita tahu yang namanya proposisi itu adalah sebuah pernyataan yang sudah dinyatakan sudah pasti benar atau salahnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas terkait aljabar proposisi. Berarti suatu aljabar yang berkaitan dengan sebuah proposisi. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti kita akan kita akan buktikan, nanti kita akan melakukan analisis dan sebagainya. Oke, kita akan lihat dulu di sini terkait aljabar proposisi. Nah, dalam aljabar proposisi ini, susunan proposisi majemuk dapat juga dianggap sebagai hasil operasi dari beberapa proposisi dengan perakit-perakit proposisi sebagai operasi hitung. Sedangkan sebagai pengganti kesamaan dalam logika, kita mengenal istilah ekuivalensi. Ya, jadi kalau misalkan di perhitungan nilai ya 2 tambah 3, 4 tambah 5, 5 kali 6, kurangi, bagi, dan seterusnya, itu tandanya sama dengan, garisnya 2. Nah, kalau di aljabar proposisi ini bukan sama dengan, tapi ekuivalensi, tapi memiliki arti yang sama. Seperti itu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, di aljabar proposisi itu 3 gitu ya. Nah, ekuivalensi namanya. Nah, di sini kita lihat kegunaan aljabar proposisi ini. Nah, dua proposisi ekuivalen. Jadi kita bisa membuktikan dua proposisi itu ekuivalen. Ya. Kemudian suatu proposisi tautologi atau kontradiksi selain menggunakan tabel kebenaran. Kemudian bisa membuktikan sah atau tidaknya suatu argumen. Jadi ada beberapa kegunaan dari aljabar proposisi ini. Selain membuktikan, kemudian sah atau tidaknya, juga kita bisa melihat itu tautologi atau kontradiksi ya. Kita sudah pahami, sudah pelajari apa itu tautologi, apa itu kontradiksi. Nah, kemudian kita akan lihat. Nah, ini contoh ataupun pemisalan terkait dari contoh aljabar proposisi mungkin ya, ataupun ekuivalensinya dulu sebelum ke aljabar proposisi ya. Kita lihat di di pembuktian ya ekuivalensi ini ya. Misalkan kita punya contoh P disjungsi T. T di sini adalah true yang artian tautologi atau B semua. Ya, ini juga T. Ini pernyataan. Ini tautologi. Kalau ada khusus antara T dan F itu langsung menjurus ke T tautologi berarti benar semua. Kalau F itu false, berarti salah semua. Nah, cuman ini akan mengikuti pernyataan yang ada di sini. Ini adalah bentuk pernyataannya, proposisinya. Proposisinya hanya satu.
maka dia akan munculnya hanya dua, benar, salah. Nah, jadi tidak empat, ini tidak jadi empat karena T di sini mengikuti khusus proposisinya. Kalau proposisinya di sininya P dan Q misalkan ya, Q disjungsi P baru dia akan jadi empat. Ya, misal di sini ada T lagi. Jadi khusus T di sini dia akan mengikuti apa yang ada di awalnya, proposisi awalnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat, kita buktikan P. Kalau proposisi itu hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Ya, satu kalau satu. Nah, kemudian disjungsi. Kemudian ini T. T itu berarti benar semua. B, B. Kita disjungsikan. B disjungsi B, B. S disjungsi B, B hasilnya. Berarti B, B. Hasilnya adalah B, B yang ini. Nah, kemudian kita lihat T itu kan nilai T itu benar semua. Nah, ini terbukti. Sama ya. Ini dengan ini sama hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah ekuivalen ya, menunjukkan ekuivalen seperti itu. Begitupun yang ini, kita buktikan juga P disjungsi F ekuivalensi P. Jadi kalau khusus yang disjungsi F ya false, itu jadinya P. Kita coba buktikan. Ini P ya. Kemudian kita sudah tahu yang namanya P itu hanya dua kemungkinan, B atau S ya. Nah, setelah itu F, kalau F itu kan salah ya. Nanti kita tulis S semua. Nah, kemudian setelah itu kita lihat bahwa hasil dari apa namanya P itu adalah hasilnya P ya, yang ini ya. Berarti kita operasikan B, S, B, S, S, S. Sama dengan yang ini. Nah, jadi terbukti seperti itu. Jadi ekuivalensi itu melihat, membuktikan antara ruas kanan dan kiri dengan tabel kebenaran bisa. Ini juga sama, kita bisa buktikan ya. Ini terlalu kecil ya. Nah, ini sama, apakah P konjungsi Q itu ekuivalensi dengan Q disjungsi konjungsi F? Ya kita buktikan. F konjungsi F, kalau ada khusus, saya bilang kalau khusus F dan T itu adalah khususon. Simbol untuk F dan T itu menunjukkan data yang mengikuti dari proposisinya ya. Jadi itu bukan sebuah proposisi, jadi dia hanya mengikuti. Ya, hanya mengikuti. Kalau misalkan di sini ada P-nya hanya F-nya 1, ya dia akan apa namanya? Mengikuti. Yang di sini kan hanya Q-nya 1 ya, Q. Nah, maka dia akan Q juga gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba operasikan. Kalau F kan S semua, kalau Q kan BS ya. SB konjungsi S, S. Karena di konjungsi itu keduanya harus bernilai benar. Ya, ini juga sama ya. BS, S. Konjungsi sama, hasilnya sama. Yang ini ya, yang kasih tanda merah. Nah, ini sama hasilnya. Nah, berarti terbukti bahwa ini adalah ekuivalen. Nah, kita akan belajar mempelajari hal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa ya? Sifat-sifat dari aljabar kalimat atau aljabar proposisi yang memiliki teori lah. Jadi aljabar proposisi ini memiliki teorema, ya, memiliki hukum, memiliki karakteristiknya sendiri ya. Jadi kalau misalkan di perhitungan mungkin teman-teman sering mendengar, atau contoh sederhana lah, kalau misalkan ini belum ada ya, saya hapus dulu ini. Nah, misalkan kalau misalkan di perhitungan sebetulnya teman-teman bisa mencontohkannya dengan seperti ini misalkan ya, min kali min, sorry, atau gak perlu ini ya, dikurung, kali min A misalkan ya. Nah, min kali min,
kan sama dengan min kali min kan jadi A. Sorry, jangan A deh. 2 lah ya. Sama jadinya ya. Nah, ini kan min kali min jadinya kan plus. Nah, begitupun di sini karena aljabar proposisi sama intinya dari aljabar seperti itu. Ya, jadi kan ini munculnya dari sana gitu ya. Oke, kita akan lihat beberapa teori atau beberapa hmm, hukum atau sifat yang dimiliki di aljabar proposisi. Pertama ada negasi ganda, ya kita lihat sama dengan min tadi ya yang saya jelaskan. Kemudian ada hukum komutatif dibulak-balik ya. P konjungsi Q itu akan ekuivalen dengan Q konjungsi P ya. Begitupun sama P disjungsi Q itu akan ekuivalen Q disjungsi P. Nah, kemudian ada identitas. Kalau identitas itu diambil dengan F dan T. Ada F dan T-nya. Ya, jadi kalau identitas itu kaitannya dengan F atau T. Tadi yang sudah jelaskan ya, F di sini bukan sebuah proposisi. Jadi dia akan mengikuti apa yang ada di proposisi awal ya. Nah, kalau ini kita contohnya kalau yang ini kita buktikan menjadi 4 kemungkinan. Kalau yang ini hanya 2 kemungkinan di tabel kebenaran itu ya. Karena ini bukan proposisi. Ini hanya mengikuti apa yang kaitannya dengan proposisi tersebut gitu ya. Oke, kemudian ada teori komplement atau inverse, ada dia berkaitan dengan negasi dari P tersebut ya. Kemudian hasilnya ada F atau negasi F ekuivalen dengan T. Ya, sama ya. Jadi inverse itu kebalikan lah gitu intinya ya. Nah, kemudian ada teori De Morgan. Ini sama dengan min. Tapi tandanya hati-hati berubah ini ya. Tandanya berubah. Ya, kemudian ada lagi distributif dikali-kalikan ya, cuman sama P konjungsi Q. Kemudian ada pemisahannya disjungsi P konjungsi R dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada teorem hukum De Morgan idempoten. Idempoten P jeng P itu sama ekuivalen gitu ya. Ekuivalen. P disjungsi P ekuivalen dengan P itu sendiri. Jadi ketika ada 2, 3 sebenarnya itu bukan hanya 2 sih. Kalau idempoten itu ketika 3 pun akan tetap sama hasilnya. Akan seperti itu gitu ya. Nah, itu adalah teorema idempoten. Mau 10 pun P konjungsi P konjungsi P konjungsi P konjungsi sama maksudnya konjungsi teorema masih itu masih tetap seperti ini. Nah, untuk yang saya kasih tanda merah itu sebetulnya ini kaitannya pengembangan ya. Absolutnya pengembangan dari sini. Ini masih kita bisa buktikan dengan teorema yang sebelumnya yang warna hitam ini. Yang menjadi teorema dasar itu yang sama hitam saja yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini jadi 9 jadi 89 ya. Ya, jadi kalau yang ini sebenarnya simple ya. P konjungsi kurung buka P disjungsi Q ekuivalen P jawabannya. Ya kalau ini kan beda ya. Sebenarnya sama ya, tapi hasilnya tidak seperti ini. Tapi dia hanya P. Tuh. Ini juga sama. Ini mah kan 3 ya. Kalau ini kalau kita buktikan ini apa namanya? 3 kemungkinan ya. 3 apa namanya? 3 kalau 3 berarti 8 ya. 8 kemungkinan. Kalau ini hanya 4 kemungkinan gitu ya. Nah, kemudian dibuktikan hanya P. Ini juga sama. Ya, ini hanya P juga. Nanti bisa dibuktikan ya. Kemudian ada teori komplementasi gabungan ya. Berarti ada komplement. Cuma di dalamnya ada apa namanya? Disjungsi, ada konjungsi hampir sama dengan ini, namun di sini ada negasinya gitu ya. Ada negasinya. Ada negasinya dan hasilnya P konjungsi Q dan P disjungsi Q. Ya. Itu adalah teorema-teorema yang akan kita gunakan, akan kita bahas. Oke, kita akan coba bagaimana penerapannya. Nah, ini ada contoh buktikan dengan aljabar proposisi. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita membuktikan P konjungsi P disjungsi Q ekuivalen P. Nah, P konjungsi
P disjungsi Q itu harus diubah jadi P. Nah, kita akan mengubah dengan hukum yang ada, dengan teorema yang ada. Kita lihat di sini ada P konjungsi Q. Nah, dalam mengubah salah satu teorema, yaitu bisa sebagian atau keseluruhan. Ini namanya sebagian. Kita melihat bahwa teorema identitas. Saya ambil teorema identitas ya. Nah, ini adalah teorema identitas. Oke, saya ambil dulu. Oke, saya akan munculkan di sini sebagai pemahaman. Nah, kita lihat di sini di teorema identitas ini kita lihat bahwa yang namanya P, ya berarti ini nggak kepake ya. Ini nggak kepake. Ini juga nggak kepake. Nah, karena dia hasilnya P, berarti ini P. P ini kan. Nah, atau ya. Nah, jadi kita ambil sebagian. Nah, ada P konjungsi T itu ekuivalen P. Atau P disjungsi F ekuivalen P. Nah, kita lihat di sini kan ada huruf P. P ini sendiri. Berarti P yang ini kita bisa ubah menjadi ini atau menjadi ini. Nah, gitu. Karena dia P sendiri. Jadi kita bisa ubah mau pakai yang ini atau pakai yang ini P-nya. Nah, kalau misalkan kita mengubah dengan katakanlah dengan supaya ini kan disjungsi ya. Berarti kita akan mengubahnya menggunakan yang ini. Berarti P yang ini diubah menjadi P disjungsi F yang ini jadinya. Nah, ini adalah perubahan dari sini, dari P ini. Nah, ini jadi perubahannya ke sini. Ya, jadi kalau misalkan saya tulis ya, saya gambar. Nah, dari sini itu berubah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi dirubah dia itu. Nah, kemudian kalau yang ininya kan tetap ya. Ini tetap ke sini. Nah, itu jadi dia tetap. Kemudian setelah kita punya yang ini ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, kita lihat kita akan ini kan ada ya disjungsi, konjungsi. Nah, katanya distributif. Oke, kita ambil distributif ini ya. Oke. Nah, kita ambil yang distributif ini sekarang. Saya munculkan lagi di sini supaya paham. Nah, kita lihat di distributif itu jadi bolak-balik. Ini kan ya. Nah, P disjungsi F berarti pakai yang ini. Karena di dalamnya disjungsi. Kita hapus. P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Ini kan P disjungsi. Jadi nggak apa-apa, nggak sama juga ya. Nggak perlu harus kita Q di sini, tidak apa-apa. Ini sama. Hasilnya tetap akan sama. Ya. Nah, P disjungsi Q, P disjungsi R. Nah, kenapa ini bisa dianggap sama? Karena P-nya masih tetap. Ini P, ini P. Ini P, ini P. Yang keduanya kan beda ya. Ini false, ini Q sama nggak apa-apa. Ini R, ini Q. Ya, penting sama beda. Nah, gitu. Jadi dia bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi ini itu diubah menjadi ke sini. Atau misalkan saya tulis ya. Nah, jadi dari hasil ini itu menjadi ke sini. Nah, ya kan hasilnya jadi ini dari kan kalau misalkan ditanya apa dari mana? Ini teoremanya dari sini, teorema distributif namanya. Ya. Nah, jadi diubah kemudian setelah diubah, nah kita akan tahu, kita akan lihat. Nah, sebetulnya ini bisa kita langsung, kalaupun enggak kita komutatifkan dulu. Ya kita tahu ya ada Q disjungsi F. Ada ya di sini ada teorema identitas ya. Nanti kita lihat ke identitas kita tahu di sini kan ada. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, ada yang P disjungsi F atau P konjungsi F ada berarti tapi dia P-nya di depan, berarti mau tidak mau kita komutatifkan saja dulu. Nah, jadi saya bilang dalam
dalam pembuktian ini kita tidak perlu semuanya harus komutatif. Berarti kita hanya bisa sebagian atau bisa keseluruhan. Kita komutatifkan. Nah, tiga tujuannya ini mengkomutatifkan yang ini. Ya. Q-nya di depan, F-nya di belakang. Nah, kemudian setelah kita komutatifkan, baru ini kan Q disjungsi konjungsi F. Kita lihat ya. Q konjungsi F. Nah, ini dia. Q konjungsi F, ya nggak perlu Q juga sih, ini P ini hanya sebatas contoh, mau nanti R mau itu apapun bisa ya, yang penting dia tadinya mintanya P disjungsi P konjungsi F, konjungsi ya, konjungsi itu ambil yang ini, nah ya kan, P konjungsi F, P konjungsi F hasilnya adalah F ya, P konjungsi F hasilnya F, ini kan Q konjungsi F hasilnya F. Kemudian P disjungsi F, P disjungsi F. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Hasilnya P. Maka hasil akhirnya di sini P. Terbukti sesuai yang ada di sini. Jadi dia ingin hasil akhirnya adalah yang P saja yang seperti ini. Ya, dari sini itu kan karena dia menggunakan teorema identitas, maka hasilnya dia sisanya itu tinggal P. Nah, ini terbukti ke sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini apa namanya? Pembuktiannya seperti ini. Itu adalah salah satu contoh dari apa namanya? Bukti aljabar proposisi. Selanjutnya ada contoh lain yang akan kita coba buktikan. Nah, apakah buktikan ini sudah jelas ya, buktikan aljabar proposisi bahwa ini itu akan menghasilkan ini ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan analisis terlebih dahulu ini cocoknya kemana. Nah, pada tiga ini mungkin tidak kalau kita menggunakan distributif ya. Kita lihat di sini. Mungkin tidak kalau distributif ya. Distributif itu tandanya harus berbeda. Ini ya. Berarti kita tidak bisa menggunakan distributif. Ya, tidak bisa. Kemudian apalagi yang ada di sana? Hukum selain distributif. Nah, ini ada tanda seperti ini. Nah, kita lihat ada tidak yang negasinya satu di luar dan tanda kurung. Nah, ada ya ini. Nah, hukum De Morgan namanya ini dia. Nah, ini hukum De Morgan. Berarti kita bisa membuat bahwa P disjungsi berarti negasi ya. Negasi apa namanya? Negasi P karena De Morgan, berarti kita lihat di De Morgan ya. Oh, berarti dia berubah jadi konjungsi Ki ya. Nah, seperti ini jadinya berubah ya. Nah, kemudian setelah berubah ya, saya kasih tanda kurung dulu. Oh, sorry. Nah, seperti ini kan ya, posisinya berubah jadinya. Nah, kemudian kita tulis di sini hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan. Nah, setelah ini kita bisa lihat bahwa ini ada tiga ya, tanda ini berbeda. Nah, berarti kita bisa menggunakan hukum yang namanya identitas karena ini sudah berbeda ya. Berarti kita bisa menggunakan hukum identitas. Kita lihat ekuivalensi. Berarti kan hukum identitas itu bukan identitas, distributif ya. Ini berarti kan kalau saya tulis ini ke sini, ini ke sini ya. Berarti kalau kita tulis di sini
Berarti P disjungsi ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada pemisahnya, konjungsi ya. Ini konjungsi. Konjungsi P disjungsi Ki yang ini. P disjungsi. Samalah ketika kita menulis perkalian namanya ya, seperti itu. Nah, berarti ini hukum distributif ya. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi kita lihat ya, sebelum kita lanjut saya tulis dulu ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita gali? Ini kita lihat kembali ke rumus di sini, atau saya tulis, saya ambil dah rumusnya ke sini lah biar kelihatan lah. Nah, saya perkecil lagi. Nah, oke. Di sini ada yang sama sepertinya. Ini dia. P-nya sama, P-nya sama. Kalau ini kan beda ya, nggak bisa ya. Kalau beda nggak bisa. Ini kan sama ya. Berarti kita bisa menggunakan hukum inverse yang ini. Nah, jadi kita tulis hasil posisi yang ini, kita tulis ini kan F ya, P konjungsi negasi. Disjungsi ya. P disjungsi, berarti T ya. Nanti kita tulis T di sini. Nah, maka kita akan melakukan penulisan dengan bahwa hasil proses yang ini ke bawah ini, yang dari sini ya, ini sampai ke T ke sini ya, itu dinamakan dengan hukum ini dia, complement atau inverse ya, sama hukum inverse namanya. Nah, jadi hukum inverse dari sini ke sini itu namanya, menjadi T itu hukum inverse namanya. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, ini kan ada nih. Ini hampir udah sama nih. Nah, ini dikatakan hampir sudah sama. Ya, menghasilkan apa namanya? Bilah I sendiri gitu kan. Nah, berarti kita tinggal anggaplah ini bisa dikatakan satu paket ini itu. Ya, satu paket sehingga dia tidak perlu diubah. Ya, berarti kita tinggal menggunakan teorema yang ini, identitas. Jadi ini dia. Atau kalaupun mau kita komutatifkan dulu, bisa dikomutatifkan. Misalkan kita buat satu lagi ya, komutatif misalkan ya, biar sama dengan yang ini. Ya. Nah, misalkan kita tulis ini ke sini dianggap komutatif ya. Nah, misalkan ini kan pindah ya. Nah, ini pindah karena komutatif, dia pindah ke sini konjungsi T supaya sama ya. Salah. Nah, komutatif ya, hukum komutatif. Nah, kemudian hasil akhirnya ya kita operasikan ini satu paket kan, hasilnya P itu sendiri yang ini kan. Ini T, ini dianggap satu paket, berarti hasilnya yang ini. Nah, ini selesai, hasilnya sama dengan ini. Pak, kok ini ada tanda kurung, ini tidak? Ya sama baik, tidak berpengaruh ya kalau yang ini. Karena ini sudah dua cukup ya sama, kalaupun dihapus ya kita, Pak, ini hapus saja ya, tidak jadi masalah. Toh yang sudah pasti ini akan dioperasikan, didahulukan itu. Nah, ini dia. Jadi ini yang menjadi hukum identitas. Nah, seperti itu langkah-langkah yang memang bagaimana cara penyelesaian aljabar proposisi ini ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengaitkan, melihat
dari teorema-teorema yang ada ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada persoalan lain ya, misalkan tunjukkan bahwa tadi kan sudah buktikan dengan aljabar proposisi itu sudah pasti. Tapi ada juga kalanya kita harus membuktikan dulu ya. Apakah ini ekuivalen atau tidak? Kalau untuk menunjukkan ekuivalen atau tidaknya supaya lebih yakin, kita bisa menggunakan sebuah tabel kebenaran. Apakah hasilnya sama atau tidak? Seperti biasa ya, tabel kebenaran teman-teman sudah paham. Nah, ini dia. Kalau misalkan ini hasilnya kan ini B semua, kalau yang ini pemisahnya ekuivalen ya, ini pemisahnya. Nah, ini pemisahnya ekuivalen ya. Jadi di sini sekat ya. Nah, ini kan P dan ini hasilnya adalah yang ini. Sedangkan kalau yang ini itu hasilnya ke sini. Nah, yang dalam artian maka ini tidak sama ya. Ini tidak sama. Nah, berarti kita simpulkan bahwa hasilnya tidak ekuivalen. Maka tidak bisa dibuktikan dengan aljabar proposisi karena sudah jelas dengan ini pun tidak bisa. Seperti bisa kan kita nyoba ngotak-ngatik pada akhirnya tidak bisa gitu ya. Berarti memang itu tidak bisa, tidak ekuivalen gitu. Ya, tidak perlu dipaksakan. Nah, itu adalah terkait aljabar proposisi ya. Oke. Kalau ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan secara langsung ya. Nanti saya akan coba kirimkan latihan untuk teman-teman coba memperdalam materi tersebut. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu terkait aljabar boolean. Tadi aljabar proposisi, sekarang aljabar boolean. Nah, apa itu aljabar boolean? Adalah sistem aljabar yang berisi set S dengan dua operasi penjumlahan yang dilambangkan dengan tanda tambah untuk disjungsi atau dengan simbol atau ya, dan perkalian dilambangkan dengan titik untuk operasi konjungsi atau dan ya. Kalau tambah itu atau, kalau dan itu kali, dan itu titik ya. Oke. Perbedaannya antara proposisi dengan aljabar boolean adalah jadi pernyataan proposisi menuliskan nilai sebuah pernyataan dapat ditulis dengan B ya atau S, sedangkan pada aljabar boolean itu nilainya 1 dan 0 atau biner ya. 0 dan 1. Itu bedanya hanya ke sana. Ya, boolean aljabar proposisi itu BS, berarti kalau boolean itu 1 dan 0 ya. Nah, memang di sini ada istilah sebagai catatan bahwa penggunaan 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Jadi sama wae. Jadi kalau benar itu 1, kalau salah itu 0. Nah, bedanya ke sana. Yang lainnya sebetulnya sama gitu ya. Kemudian di sini ada logika tinggi dengan menggunakan logic law itu 0 dan salah menggunakan eh, ada istilah logika tinggi ya dan ada logic low ya. Jadi ada high, ada low ya. Jadi mungkin kaitannya kalau misalkan nilai benar akan menggunakan 0 dan salah menggunakan 1 ya, ada seperti itu. Ya, jadi eh, kebalik ya, dibaliknya. Tapi kita menggunakan yang mana Pak? Ya, kita menggunakannya yang benar 1 ya, kalau salah 0 gitu. Yang itu yang kita gunakan. Oke, kemudian kita lihat di sini ada sedikit sejarah singkat terkait aljabar boolean. Nah, pendahuluan pada tahun 1984 sangat lama sekali ya. George Boole ini adalah orang yang memperkenalkan terkait aljabar boolean gitu ya. Nah, skema aljabar untuk mendeskripsikan proses yang berhubungan dengan pendekatan logika. Nah, selanjutnya aljabar ini populer dengan aljabar Boole ya. Pada tahun 1930, Claude Shannon ya menunjukkan bahwa aljabar Boole mampu digunakan untuk deskripsi rangkaian logika. Dan kemudian pada bagian ini akan ditunjukkan kegunaan aljabar Boole dalam hal desain dan analisis rangkaian logika. Ya, mungkin nanti ini nyambungnya ke depannya ke fungsi boolean dan mungkin nanti ke gerbang logika. Ini nyambungnya ke sana gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah hukum-hukum aljabar Boole.
Aljabar boolean sebetulnya hampir sama dengan aljabar proposisi, tidak berbeda jauh ya. Konsepnya ada identitas, idempoten, komplement, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan ada hukum 0 atau 1. Hampir sama sebetulnya, hampir tidak berbeda jauh ya. Bagaimana hukum identitas, kalau identitas penjumlahan adalah 0, dan kalau identitas perkalian titik itu adalah 1 ya. Yang namanya identitas ketika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan itu sendiri gitu ya. Idempoten seperti ini. Kalau ada hukum komplement sama juga ya, hampir sama dengan yang komutatif dibulak-balik. De Morgan juga sama, cuman kalau di sini ada curek. Negasi itu dilambangkan dengan curek, atau seperti ini, atau bisa juga yang seperti ini ada arah panahnya, atau seperti ini ya ada arah panahnya. Ya bisa seperti ini juga bisa. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Ya nanti biasanya kaitannya kalau berbentuk ini di aljabar, di gerbang logika biasanya, di fungsi logika. Jadi selain menggunakan negasi itu, selain menggunakan corak seperti ini, jadi bisa menggunakan yang seperti ini juga. Jadi boleh, itu tidak jadi masalah ya. Nah, kemudian kita akan coba membuktikan salah satu dari aljabar boolean ini. Jadi kita di aljabar boolean ini masih belum sampai ke penerapan. Jadi kita hanya perkenalan dulu, kemudian hukum-hukumnya apa dan bagaimana pembuktian dari hukum ini gitu ya. Oke, kita lihat pembuktian hukum identitas yang pertama. Jadi kita akan menggunakannya dengan tabel kebenaran dan menggunakannya juga dengan angka, tidak menggunakan apa namanya BS, tidak menggunakan BS lagi di sini ya. Kayak kita lihat kemudian hukum identitas itu ada A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Oke. A itu berarti kan hanya ada kemungkinannya 1 dan 0 ya. Kalau 0 ya 0 semua. Kita tambahkan, kita paham yang namanya disjungsi itu ketika keduanya S atau keduanya 0, maka misalnya atau kita tambahkan 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 0 ya 0. Sama seperti itu. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. Nah, itu adalah kaitannya dengan pembuktiannya identitas. Ini sama kan hasilnya. Hasilnya ini A. Ini kan sesuai dengan yang diharapkan. Tuh, ini sama dengan yang ini. Nah, itu adalah pembuktian dari identitas. Coba kita buktikan satu lagi. Hukum apa ya? Komutatif bisa. Kalau idempoten bisa. Nah, kita coba yang apa nih? Boleh kita coba yang agak panjang. Nah, hukum ini aja distributif ya. Kita coba membuktikan hukum distributif. Oke, kita lihat. Ya, kita hukum distributif ya di sini. Oke, hukum pembuktian hukum distributif. Distributif ya. Oke, kita lihat. Tadi apa distributif teh? A tambah B kali C sama dengan A tambah B. Oke. Jadi distributif itu A kali kali tambah tadi lupa lagi. A tambah ya. A tambah A tambah B kebalik ya. B titik C. Nah, itu ekuivalen dengan apa namanya tadi teh? Dengan ini ya, dengan A tambah
kali A tambah C ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita akan buktikan. Nanti kita akan buat tabel kebenarannya. Ya. Berarti 3 ya, 3 4. Nah, yang banyak aja lah, gak apa-apa ya. Ini A, ini B, ini C. Ya, atau mau langsung seperti ini boleh. Tambah. Kemudian di sini B. Kemudian di sini kali ya. Kali C. Nah, C-nya yang di sini C. Nah, bisa seperti ini boleh. Kita tinggal langsung menuliskan. Cuman kita kasih tanda aja kurung supaya ini katakanlah didahulukan gitu ya. Nah, berarti kalau ada 3, kemungkinannya adalah 8 ya, dengan 1 1 1 1 0 0 0 0. Nah, yang ini B 1 1 0 0 1 1 0 0. Ini 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, oke, seperti ini jadi bentuknya ya. Nah, kemudian kita akan coba buktikan, operasikan dulu ya. Nah, di sini kalau ini yang dinamakan dengan titik itu sama dengan konjungsi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu sama dengan konjungsi atau dan. Berarti BB B 1 kali 1 1 1 kali 0 0 0 0 1 0 0 0. Nah, kemudian kalau tambah berarti itu disjungsi ketika S dengan S atau 0 dengan 0 kan menghasilkan 0, sisanya adalah 1. Ini jangan dijumlahkan ya. Nah, ini hasil ini ya. Nah, 1 tambah 1 ya dianggap 1 ya. Karena biner, bilangan biner. Jadi ketika 1 tambah 1 ya, jadi hanya ada 0 dan 1 kan, nggak mungkin 2 gitu ya. 1 0 1 0 1 1 1 1. Ini baru ya. 0 0 dengan 0 0 0 0. Nah, kita akan buktikan hasil perhitungan kita ini ya dengan dengan tabel yang ini. Nah, sama tidak gitu ya. Oke, kita akan lihat, kita simpan dulu di sini. Kita kesinikan. Oke. Nah, kita tinggal menambahkan. Ini kan tanda kurung, katakanlah tanda kurung ini tujuannya didahulukan ya. Nah, dengan A, C. Kita coba pindahkan. Nah, oke, ini C-nya ya. Ya, kita kurang 1 kolom ya. Oke. Nah, ininya adalah tambah. Nah, oke, sekarang kita coba lakukan perhitungan ya. Ini kita perhitungan analisis ya. Yang pertama A plus B. Kita tahu yang namanya plus itu adalah ketika keduanya 0 maka akan menghasilkan 0. Selain itu adalah benar. Oke. 1 1 1 1 1 0 0. Oke. Nah, kemudian yang ini juga sama. 1 1 1 1 1
1, 1, ini 0, ini 1, ini 0. Nah, sekarang kita akan coba lakukan kalau perkalian kan kalau 1 itu baru 1 ya. Oke. Ini kan kita coba ini saya kasih tanda warna merah ya. Mana ya? Mana warna merah? Ya, kasih tanda warna merah. Nah, misalkan saya kasih warna merah. Ini juga sama, kasih tanda warna merah. Nah, kita lihat 1 dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 0, 0. Hasilnya ternyata bagaimana? Kita lihat bahwa hasilnya itu ini ya, kita ngambil yang ini. Ini dengan yang ini. Ini dengan ini. Oh, hasilnya ternyata memang ekuivalen ya, hasilnya sama ya. Berarti hasilnya memang sama. Berarti ini dinyatakan terbukti ya. Terbukti. Berarti memang benar gitu ya teorema hukum distributif itu. Nah, barangkali seperti itulah cara pembuktiannya. Ya, untuk teorema-teorema pada aljabar Boole. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan terlebih dahulu terkait aljabar Boole sebelum nanti kita lanjutkan lagi lebih dalam bagaimana penggunaannya dan bagaimana fungsi dari fungsi Boole itu seperti ini itu dan bagaimana. Nah, mungkin itu saja dulu materi pada sore hari ini, siang hari ini, ataupun pagi hari ini, atau kapanpun melihatnya. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.